Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Aduh, yang saya hormati buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua nih, apa kabar semuanya? Waduh, saya baru sempat bikin video lagi sahabat ya. Bulan puasa ini rasanya sangat berbeda sahabat. Gimana kabar sahabat semua nih? Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan puasanya lancar. Amin ya robbal alamin sahabat ya. Sahabat, saya baru sempat bikin video lagi nih sahabat. Ini juga saya lagi di kantor desa nih. Aduh, ada keperluan. Janjinya jam 10 tapi ngaret. Biasa ini udah jam berapa ya? Jadi sambil nunggu nanti acara dimulai, saya ya sempetin bikin video dulu sahabat ya. Jadi terkait isu viral kemarin sahabat, tentang Gus Miftah yang heboh viral banget gitu kan. Karena beliau itu dakwah di sebuah gereja di Jakarta Utara gitu. Aslinya beliau itu tujuannya itu bukan dakwah ya di gereja Jakarta Utara itu. Jadi klarifikasi beliau itu hanya sebatas tamu undangan. Tamu undangan dalam rangka untuk mengikuti daripada peresmian pembangunan gereja yang tempatnya di Jakarta Utara. Nah, lalu beliau diberi kesempatan untuk membacakan sebuah puisi gitu kan. Ya puisi perdamaian lah, puisi toleransi ya kan, sebuah puisi kerukunan antar umat beragama gitu kan. Jadi sebenarnya sudah tidak aneh gitu sahabat, kalau ulama-ulama NU atau gus-gus NU, kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU gitu, tokoh-tokoh NU itu tidak aneh sebenarnya. Mereka itu keluar masuk gereja, bahkan ada yang sampai dakwah di gereja gitu kan. Jadi bagi tokoh NU itu sudah nggak aneh gitu. Yang kagetan itu ya yang orang-orang bukan NU sahabat. Iya. Jadi kalau kaget gitu kan melihat tokoh NU itu dakwah di gereja, keluar masuk gereja, itu bukan NU sahabat. Yang kagetan itu karena orang NU-nya sendiri itu ya udah biasa gitu. Jadi nggak usah kaget lah gitu, karena memang udah biasa gitu. Tokoh-tokoh NU itu dakwah di gereja, keluar masuk gereja gitu udah biasa sahabat. Dari zamannya ulama-ulama NU yang dulu gitu, dari zamannya mungkin dari zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, dari zamannya Gus Dur gitu kan, udah biasa gitu dakwah di gereja itu udah biasa. Jadi udah biasa sahabat. Orang Nabi aja itu kan mendakwahi daripada orang-orang yang non muslim. Jadi memang hakikatnya dakwah itu adalah mengajak orang yang belum Islam, kan gitu. Ketika dulu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab aja itu pernah masuk dalam sebuah gereja, dan pada saat itu waktu sholat datang, sehingga Sayyidina Umar ditawari ya kan oleh pendeta di gereja tersebut untuk melaksanakan sholat di dalam gereja. Akan tetapi Sayyidina Umar menolaknya dengan alasan bahwasanya saya takut nanti gereja ini akan direbut oleh umat muslim, oleh umat Islam gitu kan, dengan alasan bahwasanya gereja ini bekas daripada sholatnya Umar. Kan seperti itu sahabatnya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi gitu kan untuk menganggap jelek atau melarang seorang tokoh agama Islam gitu kan, ulama gitu kan, untuk dakwah di gereja. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi sahabat, karena memang dari zaman Nabi juga yang namanya dakwah itu kepada non muslim sebenarnya ya kan. Jadi dari zaman Gus Dur aja sahabat dulu itu sering keluar masuk gereja berdakwah. Ya, berdakwah sekaligus mempersatukan
bangsa Indonesia. Karena apa? Karena memang bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat majemuk, bangsa yang sangat plural, terutama dalam hal agama, sahabat. Jadi harus disadari gitu. Jangan sensitif banget, sahabat ya. Jangan sensitif banget bahwasanya wah, kiai kok keluar masuk gereja gitu kan. Kiai kok keluar masuk gereja, dakwah di gereja gitu. Waduh, ini apa, penodaan agama gitu kan. Menjual agama. Ya enggak lah, enggak seperti itu. Analisanya itu sangat salah sekali, sahabat, kalau seperti itu. Mana mungkin ada seorang ulama kiai itu menjual daripada agamanya demi kepentingan dirinya. Kecuali kayak si Murtadin itu. Siapa itu Murtadin? Siapa itu, sahabat, yang siapa sih, lupa itu. Kecuali dia itu sampai murtad. Tapi kalau ulama-ulama NU itu hanya motifnya hanya cuma dakwah gitu. Hanya cuma dakwah motifnya. Tidak ada yang lain, dan tidak sampai ada yang murtad, tidak. Gus Dur aja tidak. Orang ulama NU yang sepuh-sepuh juga itu sering sebenarnya, sahabat, dakwah keluar masuk gereja itu sering, cuma tidak terekspos di media. Tidak ada yang terekspos di media. Kayak Gus Dur, Said Akil Siroj, ya kan, Habib Lutfi bin Yahya itu sering. Gus Nuril dulu kan waktu 2015 silam itu kan beliau viral juga karena beliau itu ceramah dakwah, ya kan, pidato di gereja mana Gus Nuril waktu itu, Pati apa Semarang gitu. Itu kan viral juga kan, terus memicu banyak konflik juga gitu kan. Banyak yang menganggap Gus Nuril itu sesat, Gus Nuril itu apa ya nggak baik lah gitu kan, jelek gitu kan, mengobok-obok apa inilah. Jadi sudah biasa, sahabat. Jadi jangan kaget gitulah kalau sekarang muncul lagi gitu kan, ada seorang tokoh NU yaitu Gus Miftah, dia juga sama-sama dakwah di gereja gitu kan. Jadi emang NU itu desainnya itu memang dari dulu itu selain daripada dakwah, akan tetapi NU ini adalah sebagai pemersatu bangsa, sebagai pemersatu umat beragama gitu, baik muslim maupun non muslim. Oleh karenanya keluar masuk gereja itu sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi gitu buat ulama-ulama NU untuk berdakwah. Karena ranah dakwah itu tidak hanya di masjid aja, sahabat. Ranahnya dakwah itu tidak hanya sebatas di masjid aja, tapi juga di gereja, di kolong jembatan, di jalan-jalan, di lapangan, dimanapun gitu. Itu tempatnya dakwah, itu ranahnya dakwah itu sangat luas sekali. Jadi jangan dipermasalahkan kalau sekarang muncul lagi ada seorang tokoh NU, ya kan, yaitu Gus Miftah, dia keluar masuk gereja dakwah gitu kan, yang tadinya beliau itu dakwah di klub malam gitu. Jadi nggak aneh, sahabat. Nah, jadi begitu aja, sahabat ya. Kalau sahabat nggak percaya, silakan sahabat juga bisa menyimak obrolan saya yang waktu video dengan Habib Lutfi bin Yahya. Beliau juga itu sempat menjelaskan juga gitu kan, bahwasanya dakwah di gereja itu ya boleh gitu, karena beliau juga sering gitu kan dakwah di gereja, termasuk Gus Nuril, Kiai Said Akil Siroj, Gus Dur gitu. Itu yang saya tahu. Jadi bukan barang yang baru gitu, sahabat ya, tapi itu adalah hal yang lama yang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita yang dulu juga, sahabat. Demikian aja, sahabat, penjelasan dari saya terkait viralnya Gus Miftah yang dakwah di gereja. Aduh, saya kira sudah tidak ada bulian lagi, sahabat ya. Jadi kalau NU itu emang desainnya itu emang seperti itu gitu. Jadi jangan aneh dan jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan dan menyalahkan. Karena NU ini adalah ulama-ulama NU ini punya dasarnya sendiri gitu dalam melakukan dakwah tersebut. Jadi jangan mudah mengkafir-kafirkan dan menyalahkan, tapi introspeksi diri dan mengambil pelajaran serta hikmah daripada kejadian itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua nih yang sudah mampir di channel Bung Cokra. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar dengan bahasa-bahasa yang santun, sahabat ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.